Saudaraku, saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang bergerak atas Indonesia. Hari-hari ini saya percaya Tuhan sedang bekerja atas kota Yogyakarta. Bahkan hari-hari ini kita percaya Roh Kudus sedang bekerja secara dahsyat dan luar biasa atas gereja kita, atas hidup saudara dan saya. Karena ini saatnya penggenapan Yesaya 60. Ini saatnya unlimited harvest dinyatakan. Ini saatnya global blessing. Tuhan kerjakan tengah-tengah kita. Oh, yang percaya katakan amin. Itu sebabnya saudaraku, Tuhan rindu kita bergerak dalam dimensi kuasa. Katakan dimensi kuasa Allah. Tuhan mau kita nggak sekedar ibadah. Itu ada pujian penyembahan, ada firman Allah, selesai pulang begitu saja. Tapi Tuhan rindu saudaraku, di setiap ibadah kita ada kehausan yang luar biasa akan Tuhan. Ada kelaparan yang besar akan karunia Roh Kudus. Karena saya percaya umat yang bergerak dalam dimensi roh, dimensi kuasa akan dibawa oleh Tuhan. Masuk mengalami dimensi supernatural, ada mujizat yang terjadi, ada keajaiban yang terjadi, ada kuasa Allah yang dinyatakan, ada kemuliaan Allah yang dinyatakan secara dahsyat. Bahkan Tuhan akan bawa saudara dan saya, kita masuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan akan bawa kita mengalami kemuliaan demi kemuliaan yang lebih besar lagi. Oh, yang percaya tepuk tangannya paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Itu sebabnya hari ini saya akan bagikan tentang kuasa nama Yesus. Coba katakan ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, kalau kita ingin bergerak dalam dimensi kuasa Allah, maka kita harus mengerti bahwa ada kuasa yang besar di dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Coba sekali lagi katakan, ada kuasa dalam nama Yesus. 2, 3. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 8. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Stop sampai di situ. Saudaraku, firman Allah menceritakan pada waktu itu Petrus dan Yohanes datang ke bait Allah. Di situ disebutkan ada apa saudara? Seorang laki-laki yang apa? Lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tahukah saudara, ternyata orang lumpuh ini dia usianya pada saat itu sudah 40 tahun lebih. Artinya dia lumpuh sudah lebih dari 40 tahun. Itu waktu yang sebentar atau waktu yang lama saudara? Lama, bahkan lama sekali dia lumpuh. Lama sekali dia menderita. Lama sekali dia terbelenggu dengan kelumpuhannya. Lanjutkan. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Amin, haleluya. Sudah perhatikan baik-baik bagaimana Petrus waktu itu dia menyembuhkan orang yang sakit itu saudaraku. Bagaimana Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Petrus berkata, dituliskan dalam Alkitab, "Emas dan perak aku tidak punya. Tapi apa yang kupunyai, apa yang ada padaku, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu,
berjalanlah. Dan Alkitab mencatat, seketika itu maka kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Sehingga dia mulai bangkit berdiri, dia mulai berjalan, bahkan dia mulai berlari-lari, bahkan melompat-lompat. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Yang mengerti katakan amin. Saudaraku, ternyata kalau saudara tahu, Petrus itu tidak menyembuhkan orang sakit itu, orang lumpuh itu dengan kuasanya sendiri. Tapi Alkitab mencatat Petrus menyembuhkan orang lumpuh itu dengan kuasa di dalam nama Yesus. Tahukah saudara bahwa ada perbedaan antara kita orang percaya dengan orang di luar sana yang tidak percaya dengan Yesus? Bagaimana mereka bisa menyembuhkan orang sakit? Bagaimana mereka mendoakan orang sakit? Oh, kalau di sana saudaraku, orang mau cari kesembuhan, bahkan orang mau cari kesaktian supaya bisa mendoakan orang sakit. Mereka akan pergi saudaraku dengan cara yang aneh-aneh, dengan ritual yang aneh-aneh, benar gak saudara? Mereka akan pergi ke gunung-gunung, mereka akan pergi ke tempat-tempat keramat, mereka akan pergi ke kuburan-kuburan. Wih, mencari wangsit saudaraku, supaya mereka menerima kuasa. Yang saya percaya itu kuasa dari roh jahat. Yang mengerti katakan amin. Saudaraku, bahkan banyak orang, berapa banyak orang mau cari kesembuhan itu aneh-aneh, datang ke dukun. Mbah dukun, saya mau disembuhkan. Oh ya boleh. Kalau mau sembuh besok lagi datang ya ke tempat saya. Tolong bawa ayam jago yang besar ya, jangan yang kecil, yang warnanya hitam polos. Jangan ada sedikit pun warna yang lain, harus hitam polos. Wah, besoknya datang lagi. Ini mbah, ayamnya mbah. Oh ya, kalau gitu nanti sakitmu akan saya pindahkan ke ayam ini. Sudah, kamu pulang sana, nanti kamu sembuh. Ayamnya dibawa ke dalam saudaraku. Benar, ayamnya dibuat sakit saudaraku. Dibeleh saudaraku ayamnya. Begitu dibeleh, langsung digoreng saudaraku. Dikasih tepung, jadi ayam goreng tepung saudaraku. Saudaraku ditipu saudara. Halo? Saudara ketawa, bisa jadi ada di antara saudara yang pernah mengalami ini. Benar enggak saudara? Ada yang bahkan datang ke dukun, "Mbah, saya mau disembuhkan, Mbah." Oh ya, sini. Waduh, gelasnya diisi air, diisi kembang 7 rupa saudara. Diaduk-aduk, diminum sama dukunnya, langsung. Ya, saudaraku. Aneh-aneh. Halo? Berapa banyak orang di luar sana ditipu sama iblis, dibodohi sama iblis, cari kesembuhan aja susahnya minta ampun. Tapi dengar baik, anak-anak Tuhan nggak perlu susah-susah, nggak perlu repot-repot. Cukup kalau kita mau sembuh, kita gunakan nama Yesus. Sebab nama itu adalah nama yang berkuasa, nama yang sanggup menolong, nama yang sanggup menyembuhkan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudaraku, percayalah saudaraku, percayalah bahwa nama Yesus itu nama yang berkuasa. Demikian juga dengan Petrus saudaraku. Petrus itu ibaratnya, kalau kemarin saya mau tanya berapa banyak yang kemarin datang ibadah KKR kemarin malam? Wow, hampir semuanya datang. Bisa tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita saudara. Hampir semuanya datang. Tahukah saudara bahwa kita ini ibaratnya seperti sarung tangan apa? Kosong. Kemarin Pak Jonathan ngajarin gitu ya, masih ingat? Kita ini seperti sarung tangan kosong. Dan Yesus itu tangan yang kuat, yang berkuasa, yang bisa mengisi sarung tangan itu. Artinya gini saudara, kalau sarung tangan itu tidak diisi dengan tangan itu, maka apa yang terjadi dengan sarung tangan itu saudara? Gak ada artinya apa-apa, tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa saudaraku. Tapi lain sebaliknya, sewaktu sarung tangan kosong itu diisi dengan tangan yang berkuasa saudaraku. Maka sarung tangan itu akan berubah menjadi sarung tangan yang kuat, sarung tangan yang hebat, sarung tangan yang bisa melakukan banyak hal-hal yang luar biasa yang tadinya tidak bisa dilakukan. Yang mengerti katakan amin. Saudaraku, demikian juga dengan Petrus. Petrus itu hanya sarung tangan kosong saudara. Yesus, kuasa Roh Kudus itu yang menjadi tangannya. Itu sebabnya waktu Petrus berdoa bagi orang lumpuh itu, apa yang Petrus katakan? Demi nama Yesus. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, bangkitlah, berjalanlah. Maka seketika itu juga dia bangkit,
Dia bahkan berjalan dan dia melompat-lompat. Dia mengalami mujizat yang luar biasa. Wow, ini luar biasa. Bahkan dengar baik saudaraku, kalau saudara pelajari kisah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat demi mujizat, bahkan melakukan kesembuhan ilahi yang luar biasa. Seperti Catherine Kuhlman, Smith Wigglesworth, Reinhard Bonnke, dan banyak lagi saudaraku. Mereka selalu konsisten berkata seperti ini, bahwa setiap mujizat yang terjadi, itu tidak terjadi karena kuasa kita sendiri. Mujizat yang terjadi dalam pelayanan kami adalah karena kami ada di dalam kuasa nama Yesus. Yang mengerti katakan amin. Bisa tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Itu sebabnya mulai saat ini, mulai sekarang ini saya mau katakan kepada saudara, jangan lagi anggap enteng nama Yesus. Amin. Jangan lagi anggap remeh semena-mena nama Yesus. Percayalah bahwa nama Yesus itu punya kuasa yang sangat besar, yaitu kuasa kerajaan surga yang sanggup menolong saudara, yang sanggup memulihkan saudara, dan sanggup menyembuhkan kita. Oh, tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita saudara. Dan dengar baik saudara. Dengar baik saudara. Hanya kalau kita sungguh-sungguh menyadari ada kuasa yang besar dalam nama Yesus, maka kita bisa memberikan penghargaan yang tinggi kepada nama itu. Amin. Sewaktu kita bisa menyadari ada kuasa yang besar dalam nama Yesus, maka kita bisa memberikan penghargaan yang sangat tinggi kepada nama Yesus itu. Dengar baik saudara, respon inilah yang akan menentukan apakah kuasa nama Yesus itu bisa dimanifestasikan dalam hidup kita atau tidak. Sekali lagi saya ulangi. Kita menghargai nama Yesus atau tidak, dengar baik, itu yang akan menentukan apakah kuasa nama Yesus itu bisa dimanifestasikan dalam hidup kita atau tidak. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara masih ingat, orang-orang bahkan sekotanya Yesus, di mana saudara Yesus dibesarkan? Di Nazaret saudara. Mereka begitu menganggap enteng Yesus. Karena mereka pikir, Yesus itu siapa? Di Nazaret ada mujizat gak terjadi, Pak Jimmy? Hah? Ada, tapi sedikit banget. Bahkan sudah sedikit banget, itu pun bukan mujizat yang sampai seperti apa saudara. Mujizatnya sangat kecil, halo. Kenapa? Karena mereka menganggap remeh kuasa nama Yesus. Mereka pikir, Yesus itu kan anaknya si tukang kayu itu toh. Yesus itu kan anaknya Pak D. Yusuf itu kan. Yang rumahnya itu loh yang masuk gang itu di sana. Terus yang rumahnya di pojokan sana itu. Yesus itu siapa sih? Itu kan dulu temanku main layangan. Benar gak saudara? Yesus itu siapa? Kan Yesus itu temanku dulu main engklek. Saudara tahu main engklek? Udah gitu dia sukanya kalah lagi. Saudaraku, mereka begitu meremehkan nama Yesus. Jadi gak heran kuasa nama Yesus tidak bisa dimanifestasikan dalam hidup mereka. Yang mengerti katakan amin. Bahkan kalaupun ada mujizat, kecil sekali saudara. Tetapi berbeda sekali dengan kota-kota lain saudaraku. Mereka begitu melihat Yesus, mereka begitu menghargai nama Yesus. Bahkan mereka melihat Yesus sebagai nabi yang besar. Mereka menghormati Yesus sebagai Tuhan. Bahkan mereka melihat Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat mereka. Mereka memandang Yesus sebagai pribadi yang luar biasa, yang sanggup melakukan mujizat yang luar biasa. Akibatnya enggak heran karena mereka memberikan penghargaan yang sangat tinggi kepada nama Yesus. Itu sebabnya mujizat demi mujizat, keajaiban demi keajaiban dimanifestasikan secara dahsyat dan luar biasa di kota-kota lain. Yang mengerti katakan amin. Saudaraku, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan saudaraku. Bahkan yang terbelenggu kerasukan roh jahat dilepaskan. Karena mereka menghargai nama Yesus. Halo. Demikian juga dengan saudara dan saya. Respon kita terhadap nama Yesus. Kita menghargai nama Yesus atau tidak, itu sangat menentukan.
Apakah kuasa nama Yesus itu akan didemonstrasikan dalam hidup kita atau tidak? Halo, berapa banyak anak-anak Tuhan itu menyebut nama Yesus biasa-biasa saja. Benar nggak saudara? Dalam nama Yesus, amin. Dalam nama Yesus, amin. Saudaraku hati-hati, karena orang Kristen itu sudah terbiasa mengucapkan di dalam nama Yesus. Orang Kristen kalau nggak hati-hati itu sudah terprogram. Otomatis kalau berdoa selalu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, aku mau makan dalam nama Yesus, amin. Tuhan, aku mau bekerja dalam nama Yesus, amin. Tuhan, aku mau ujian dalam nama Yesus, amin. Mulutnya berkata dalam nama Yesus. Mulutnya berkata nama Yesus. Tetapi tidak dengan hati dan pikirannya. Tidak dengan roh dan jiwanya. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya gak heran saudaraku. Gak ada mujizat yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena mereka menyebut nama Yesus biasa. Sebagai kebiasaan. Benar gak? Hati-hati. Karena orang Kristen ini terprogram. Terbiasa ngomong dalam nama Yesus. Udah gitu pagi-pagi, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Aku mau melakukan aktivitas. Haleluya. Dalam nama Tuhan. Saudaraku, tidak ada penghargaan sama sekali. Tapi dengar baik. Sebaliknya, sewaktu kita mengerti benar betapa hebatnya, betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya kuasa nama Yesus itu. Maka kita sewaktu memperkatakan nama Yesus itu, kita tidak akan lagi menyebut dengan semena-mena. Benar gak saudara? Kita tidak akan lagi menyebut dengan sembarangan. Sewaktu kita berdoa dan kita memperkatakan di dalam nama Yesus, kita akan menyebutnya. Kita akan berkata-kata dengan kesungguhan iman kita, dengan kesungguhan kepercayaan kita, dengan kesungguhan keyakinan kita. Dan saya percaya maka saat itulah kuasa manifestasi Roh Kudus akan dikerjakan di tengah-tengah hidup kita. Mujizatnya akan dinyatakan. Oh, tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saudaraku, ibaratnya baygon. Saudara tahu baygon? Kalau kita semprot baygon di kamar kita saudara, wah sampai banyak banget. Baygon memenuhi seluruh ruangan di kamar kita. Maka kekuatan baygon itu dipastikan akan membunuh setiap nyamuk, setiap semut, setiap lalat, setiap kecoa yang ada di ruangan kita. Benar gak saudara? Bahkan kalau kita ada di ruangan itu mungkin kita bisa pingsan juga saudara. Demikian juga dengan nama Yesus. Kalau kita semprotkan kuasa nama Yesus, dalam nama Yesus kita lepaskan itu dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Kita lepaskan kuasa nama Yesus itu dalam pekerjaan kita, dalam keuangan kita, dalam studi kita. Oh, saya percaya saudaraku, maka setuju tidak setuju, terima tidak terima, suka tidak suka, maka nyamuk-nyamuk sakit penyakit, kecoa-kecoa masalah dalam hidup kita itu harus mati, harus enyah, harus pergi, harus meninggalkan hidup kita. Oh, tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Semuanya katakan amin. Sebab nama Yesus itu nama yang berkuasa. Belajar saudaraku, mengerti benar bahwa ada kuasa yang sangat besar di dalam nama Yesus. Kasih salam kanan kirimu, jangan sebut nama Yesus dengan sembarangan. Percayalah, nama Yesus itu nama yang berkuasa. Bahkan nama Yesus adalah nama yang menyembuhkan. Yang percaya katakan yes. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi bisa berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Bahkan saya mau saksikan saudara. Mungkin beberapa sudah dengar, tapi mungkin banyak yang belum dengar. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah general check up saudara. Saya pernah general check up dan giliran saya ketemu dengan dokter spesialis jantung. Kebetulan ini dokter spesialis jantung yang sangat senior saudaraku. Kan diperiksa macam-macam saudara. Wah, EKG, macam-macam USG. Wah, namanya saya bahkan tahu saudara, karena banyak banget yang diperiksa saudara. Nah, singkat cerita, giliran dia membacakan hasil tes lab itu saudaraku, tes semuanya. Dokter itu berkata,
hasil pemeriksaan ini, hasilnya adalah jantung Anda jelek. Saudaraku, ini dokter senior. Kalau ngomong gak pakai basa-basi saudara. Kalau ngomong gak pakai tedeng aling-aling. Saudaraku, dia ngomong jantung Anda jelek. Jantung Anda ini ada kelainan. Jantung Anda tidak bisa berfungsi dengan baik. Sudah itu aja selesai saudara. Waduh, saya langsung rontok saudara waktu itu. Tapi saya gak puas. Saya pergi ke kota lain, keluar kota saudaraku. Saya cari dokter yang lebih pintar, lebih senior, lebih canggih lagi. Waktu saya datang diperiksa macam-macam lagi, sama saudara. Nah, yang tadi ngomong jelek saudara. Giliran ini yang dokter di luar kota, dia berkata, Pak, hasilnya jantung Anda ini buruk. Waduh, saudaraku, yang satunya ngomong jelek, yang satunya ngomong buruk. 11, 12 saudaraku alias sami mawon. Yang satunya ngomong jelek, satunya ngomong buruk. Ini jantung Anda kelainan, ini susah disembuhkan ini. Saudaraku, secara manusia waktu itu, saya langsung rontok saudaraku. Saya berkata, oh Tuhan, gimana saya bisa melayani bahkan dengan jantung yang jelek, dengan jantung yang buruk, jantung yang tidak bisa berfungsi dengan baik. Bagaimana saya bisa berkhotbah dengan baik, dengan jantung yang jelek. Bagaimana saya bisa memimpin pujian, melompat-lompat dengan jantung yang buruk, jantung yang tidak bisa berfungsi dengan baik. Saudaraku, secara manusia saya sempat down saudaraku. Tapi saya bersyukur karena dalam hidup saya punya Yesus dan dia Allah yang setia, Allah yang tidak pernah tinggalkan umatnya. Dia akan senantiasa memberikan kekuatan yang baru. Amin saudara. Dan singkat cerita, di tengah kelemahan saya, di tengah saya lagi down, Yesus memberikan kekuatan. Dia berkata, anakku, aku yang menciptakan jantungmu itu. Kenapa kamu harus takut? Kenapa kamu harus berkecil hati? Percayalah, aku sanggup menyembuhkan engkau. Percayalah, ada kuasa di dalam namaku. Saudaraku, iman saya tiba-tiba bangkit, melonjak. Saya mulai kembali bersemangat. Saya kembali percaya bahwa dalam nama Yesus ada kuasa yang sanggup menyembuhkan. Setiap hari, setiap bangun pagi saya berkata, dalam nama Yesus aku percaya jantungku sudah sembuh. Saudaraku, dokter berkata, kamu harus berobat ini, berobat itu, kamu harus terapi ini, terapi itu dan sebagainya. Saya tidak ikuti, saya percaya dokter di atas segala dokter saudaraku. Sebab dia sanggup menyembuhkan, amin. Bisa berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Setiap bangun pagi saya berkata, dalam nama Yesus, jantungku ini jantung yang sehat, jantung yang normal, jantung yang hebat dan luar biasa. Setiap bangun pagi saya berkata, dalam nama Yesus, aku ambil jantung yang baru dari surga dan aku taruh dalam tubuhku. Bangun pagi lagi saudaraku, saya berkata, dalam nama Yesus, aku ambil jantung yang baru dari surga dan aku taruh di dalam tubuhku ini. Setiap bangun pagi saya berkata, demi nama Yesus, dalam nama Yesus, aku ambil jantung yang baru dan aku taruh dalam tubuhku. Sekian waktu lamanya berlalu saudaraku, saya udah gak mikir lagi sakit jantung itu. Dan kira-kira mungkin sekitar hampir 2 tahun yang lalu ya, sekitar 1,5 tahun yang lalu lebih, hampir 2 tahun yang lalu, saya memberanikan diri datang ke seorang dokter spesialis jantung. Dan saya tahu orang ini salah satu spesialis jantung terbaik di Indonesia. Dia orang yang sangat smart, cerdas, pinter. Dia spesialis jantung yang sangat teliti. Singkat cerita, saya datang ke rumah sakit itu. Saya datang kepada dokter ini dan saya diperiksa saudaraku. Diperiksa macam-macam. Wah, diperiksa EKG, saya nggak tahu, ultrasonografi, terus USG 4 dimensi, semuanya. Bahkan sampai bisa kelihatan aliran-aliran darah di dalam jantung tuh bisa kelihatan. Canggih banget alatnya saudara. Saya diperiksa macam-macam. Nah giliran, akhirnya hasilnya dibacakan. Jantung saya mulai deg-degsir saudaraku. Wah, dibacakan saudaraku. Waktu dia bacakan, dokter ini berkata, wah, begitu dokter berkata, wah, saya langsung
Saudaraku, deg-deg sir saudaraku. Karena dulu 2 dokter spesialis jantung yang senior berkata jantung saya jelek, buruk. Nah hari ini saya mau mendengar vonisnya apa. Waktu dia berkata, wah jantung Bapak bagus, jantung Bapak ini bagus sekali. Waktu saya dengar jantung Bapak bagus sekali, saya percaya Tuhan sudah berikan jantung yang baru kepada saya. Mukjizat sudah terjadi sebab kuasa nama Yesus sanggup menyembuhkan. Yang percaya katakan amin. Bisa berikan tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Oh kasih salam kanan kirimu katakan, hei jangan engkau takut dengan sakit penyakit. Jangan engkau takut dengan sakit penyakit. Tetapi takutlah hanya kepada nama Yesus. Sebab nama itu sanggup menolong, sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan, sanggup nyatakan mukjizat, amin. Sebab dalam nama Yesus ada kuasa. Coba semuanya katakan Yesus. Lebih kuat lagi Yesus. Lebih kuat lagi Yesus. Oh tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Allah kita. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Amin. Semua. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan. Semuanya tepuk tangan sama-sama yo. Dalam nama Yesus semua. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Semua. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Amin semua. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang. Hey. Amin. Atas segala setan. Haleluya, haleluya. Semuanya ku menang. Yes, bersama Yesus kita menang. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Lambaikan tanganmu sama-sama. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia haleluya, dia naik Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Dia hidup. Haleluya. Dia naik Roh Kudus turun. Oh tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Semuanya serahkan Yesus. Saya percaya saudaraku, ada api yang sedang dikobarkan malam hari ini, amin. Dan saya percaya bahkan malam hari ini nanti akan ada banyak orang di tempat ini yang mengalami mukjizat, kesembuhan. Oh yang percaya bisa lambaikan tangan saudara. Terima di dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Nah saudaraku, setelah kita mengerti bahwa ada kuasa yang besar dalam nama Yesus, yang berikutnya yang harus kita lakukan sangat penting adalah kita harus menangkap. Kita harus menangkap rahasia untuk memperoleh otoritas menggunakan kuasa nama Yesus. Saudaraku, kita harus menangkap rahasia untuk memperoleh otoritas, untuk menggunakan kuasa nama Yesus. Tahukah saudara bahwa nama Yesus itu bukan nama biasa? Yang setuju katakan amin. Nama Yesus itu bukan gelar kosong saudara. Tapi nama Yesus itu bicara tentang kepemilikan. Katakan kepemilikan. Nama Yesus itu bicara tentang otoritas. Katakan otoritas.
Itu sebabnya saudaraku, Petrus berkata, emas dan perak aku tidak punya. Tapi apa yang kupunyai, apa yang ada padaku, ku berikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu. Bangkitlah, berjalanlah. Dengar baik, artinya Petrus mempunyai otoritas untuk menggunakan kuasa nama Yesus itu. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya saudara, seperti Petrus memiliki otoritas itu, demikian juga dengan saudara dan saya. Kita harus mempunyai apa yang Petrus punyai. Kita harus memiliki apa yang Petrus miliki, yaitu otoritas untuk menggunakan kuasa nama Yesus itu. Nah pertanyaannya, bagaimana kita bisa memiliki otoritas untuk menggunakan kuasa nama Yesus itu? Mari kita lanjutkan bersama-sama pembacaan Alkitab yang tadi. Kita lanjutkan. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 9 sampai dengan 16. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus." Karena apa saudara? Kepercayaan dalam nama Yesus. Lanjutkan. "Maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaannya itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua." Amin. Saudara perhatikan baik-baik kuncinya. Karena kepercayaan di dalam nama Yesus, maka nama itu memberikan kekuatan dan nama itu memberikan kesembuhan. Amin. Jadi rahasianya adalah kepercayaan. Itulah yang namanya faith. Itulah yang namanya iman, saudaraku. Ibaratnya di sebuah perusahaan yang besar. Kalau pemilik perusahaan itu adalah big boss-nya saudara, maka semua orang di perusahaan itu harus nurut sama apa yang dikatakan big boss-nya. Benar gak saudara? Karena dia pemiliknya. Bahkan kalaupun ada seseorang yang diberikan kuasa oleh big boss itu menjadi manajer di perusahaan itu, maka orang itu akan berjalan atas nama big boss-nya, atas otoritas big boss-nya. Itu sebabnya waktu manajer ini berkata sesuatu, melakukan sesuatu, maka semua orang di perusahaan itu harus mendukung, harus mendengar instruksi, harus melakukan instruksi dengan baik. Bahkan seluruh perusahaan itu akan membackup dia dan mendukung dia. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya saudaraku, kita harus mengerti bahwa di dalam dunia roh, di alam roh saudaraku, nama Yesus itu punya ranking nomor 1. Yang setuju katakan amin. Di alam roh, oh tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita saudara. Nama Yesus itu punya tempat di tempat yang tertinggi, tempat yang teratas. Itu sebabnya Petrus berkata, demi nama Yesus, maka roh yang menguasai kelumpuhan itu, setuju tidak setuju, terima tidak terima, suka tidak suka, maka dia harus pergi dan orang itu sembuh. Amin saudaraku. Demikian juga dengan roh yang lain. Itu levelnya jauh di bawah level nama Yesus. Amin saudaraku. Karena Yesus, nama Yesus itu ranking nomor 1. Roh apa saudara? Saudara mau sebutkan roh apa? Kuasa roh jahat,
itu levelnya jauh di bawah nama Yesus. Roh sakit penyakit itu jauh levelnya di bawah nama Yesus. Roh perzinahan, roh perpecahan itu jauh di bawah nama Yesus. Atau bahkan apa lagi, saudara mau sebutkan? Roh hantu setan-setan yang ada di Indonesia ini saudaraku. Saudaraku hantu apa? Hantu nenek gayung saudara. Atau hantu jeruk purut saudara. Nanti ada hantu jeruk purut, jeruk nipis saudaraku. Macam-macam hantu terowongan ini, terowongan itu. Nanti ada hantu selokan Mataram, selokan ini saudaraku. Macam-macam saudaraku. Saya mau katakan kepada saudara, semua hantu, semua roh di dunia ini, genderuwoka itu, kuntilanakkah itu saudaraku, semuanya di bawah nama Yesus, amin. Semuanya di bawah tunduk nama Yesus. Kenapa? Karena sederhana, karena saudaraku, kepada nama Yesus. Firman Tuhan berkata, kepada Yesus sudah dikaruniakan nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Supaya setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa atas seluruh jagat raya. Oh, tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku, untuk menerima otoritas menggunakan kuasa nama Yesus, ini ada step-stepnya saudara. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Kalau saudara mau catat. Yang pertama, kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Kita harus menerima Yesus sebagai apa? Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saudaraku, kalau kita nggak punya Tuhan Yesus, bagaimana mungkin kita menggunakan nama Yesus, apalagi kuasanya? Kita harus memiliki dulu. Saya percaya ada beberapa di antara saudara yang malam hari ini bahkan belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Malam hari ini, ayo saya tantang saudara untuk terima Yesus. Bahkan beberapa dari saudara dulu pernah terima Yesus, tapi engkau mulai pernah meninggalkan Yesus. Bahkan saya rindu saudaraku, malam hari ini, bagi saudara yang baru atau bahkan sudah pernah terima Yesus, saya mau ajak saudara semuanya malam hari ini, mari kita baharui kita. Kita mau terima Yesus masuk dalam hati kita. Amin. Saudara mau? Mari saudara coba kita akan doa sama-sama terima Yesus. Saya minta semuanya ikuti doa saya. Taruh tangan kiri di dadamu saudara dan angkat tangan kananmu. Tutup mata. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku datang kepadamu. Aku mengakui, aku adalah orang berdosa. Tapi aku tahu, 2000 tahun yang lalu, Engkau telah disalibkan, mati dan bangkit, supaya dosaku dihapuskan, hidupku diselamatkan. Hari ini Tuhan, aku datang kepadamu. Aku bawa hidupku kepadamu Tuhan. Tahirkan hidupku. Tahirkan roh jiwa tubuhku. Dengan darah anak domba. Aku terima Engkau Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Berdaulatlah dalam hidupku. Berkuasalah atas hidupku. Tuliskan namaku dalam kitab kehidupanmu. Aku percaya hidupku saat ini menjadi baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Bahkan aku percaya masa depanku di dalamnya Yesus adalah masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang penuh damai sejahtera. Masa depan yang penuh anugerah. Dan masa depan yang penuh kemenangan, gilang, gemilang. Oh, yang percaya katakan sama-sama, amin. Tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Kasih salam kanan kirimu, katakan, oh selamat. Step pertama untuk menggunakan kuasa nama Yesus sudah terlewati. Yang kedua saudaraku, setelah kita terima Yesus, maka yang kedua adalah kita harus membangun hubungan pribadi setiap hari dengan Yesus. Katakan membangun hubungan pribadi setiap hari dengan Yesus. 2, 3. Artinya kita harus bersekutu intim dengan Yesus. Kita bergaul karib dalam hidup kita. Kita dalam mesbah kita. Dalam doa kita.
dalam firman, kita bergaul dengan Tuhan melalui firman-Nya. Waktu berdoa saudara, kalau engkau rindu punya otoritas dalam menggunakan kuasa nama Yesus, berdoa itu sungguh-sungguh. Halo, berapa banyak anak-anak Tuhan berdoa bahasa roh. Oh rataka shikara, oh rataka shikara. Ngantuk saudaraku, bayangkan di tengah-tengah pujian penyembahan yang luar biasa, itu bisa ngorok ngantuk saudara. Kebangetan, senggol kanan kirimu katakan itu kebangetan. Amin. Saudaraku, ayo kalau berdoa sungguh-sungguh, kalau bahasa roh, bergaul karib dengan Tuhan. Bukan berarti saudaraku bahasa roh itu harus keras. Nanti saudara di kos-kosan saudara jam 5 pagi teriak-teriak. Waduh saudara dilempari saudaraku dengan sendal kamar kos saudara. Gak harus, tapi roh saudara sungguh-sungguh bergaul karib dengan Tuhan. Di dalam penyembahan kita menyembah Tuhan. Kita bergaul karib melalui firman-Nya saudara. Kita membaca firman, itu yang membuat hidup kita akan kepenuhan roh. Itu yang akan membuat hidup kita mengalami kelimpahan roh. Oh yang percaya katakan amin. Bisa berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Saudaraku, dengar baik. Sewaktu kita bergaul, makin hari makin karib dengan Tuhan. Makin hari makin intim dengan Roh Kudus. Maka itu yang membuat kita semakin percaya kepada Yesus. Enggak cuman kita semakin percaya kepada Yesus, tapi Yesus semakin percaya juga kepada kita. Kita percaya dan kita dipercayai oleh Yesus. Itulah iman yang sejati, saudara. Iman yang sejati. Waktu kita berdoa, kita nggak takut lagi. Kita ngelihat keadaan, kita nggak takut lagi. Karena kita percaya nama Yesus, nama yang berkuasa. Saudaraku, itulah yang namanya trust, kepercayaan. Penting saudaraku. Kalau kita mau berjalan bersama dengan Yesus, dengan dalam dimensi kuasa, harus ada trust. Masih ingat kisah ilustrasi saudara bagaimana ada seorang bapak yang akrobatik saudaraku. Dia bisa berjalan dari tebing ke tebing yang satunya hanya dengan melewati seutas tali tanpa apa-apa saudaraku. Wih, semua orang saudaraku, bahkan di bawahnya ada jurang yang begitu dalam. Aduh, semua orang takut melihatnya saudaraku. Akhirnya dia bisa menyeberang ke tebing yang satunya. Wah, semuanya tepuk tangan. Lalu dia kembali lagi saudaraku. Waduh, saudaraku. Di bawah ini ratusan meter saudaraku ya. Akhirnya dia bisa lewat sampai ke tebing yang satunya. Wah, semuanya tepuk tangan. Semuanya kagum. Wah, hebat ya, luar biasa ya. Begitu giliran bapaknya ngomong, oke, saya akan menyeberang lagi ke tebing yang sana lagi. Tapi saya butuh satu sukarelawan yang mau saya gendong. Siapa? Ada yang berani? Yang berani? Gak ada yang berani saudara. Semuanya ngewel saudaraku. What is ngewel saudara? Ketakutan semuanya, waduh aku gak mau mati dulu, aku belum kawin katanya. Saudaraku, singkat cerita ada seorang anak kecil, Pak saya mau. Singkat cerita anak kecil ini digendong di atas pundak bapak ini. Dan dia mulai berdiri di atas seutas tali itu. Dia mulai goyang-goyang karena anginnya kencang banget saudaraku. Mulai goyang-goyang. Akhirnya sampai juga ke tebing yang satunya, wah semuanya tepuk tangan, luar biasa. Kembali lagi, dia mulai kembali lagi. Waduh, saudaraku, ini anak di atas saudara. Wah, mereka mulai ketakutan, mereka deg-degan. Sampai akhirnya, iya, bisa sampai ke tebing dengan selamat. Semuanya tepuk tangan luar biasa. Dan semua orang terheran-heran, kenapa anak ini berani mau jadi sukarelawan bapak ini. Mereka bertanya, kenapa anak kamu berani? Kamu berani digendong bapak itu. Kamu masih muda, nanti kamu gak takut mati. Dia sederhana, dia menjawab, karena aku tahu dia siapa. Karena dia adalah papaku. Karena aku tahu kemampuannya. Aku tahu dia bisa melewati seutas tali ini. Dari tebing yang satu ke tebing yang lain. Dan dia bisa membawa aku dengan selamat. Saudaraku, demikian juga dengan saudara dan saya.
Mestinya kita seperti itu dengan Tuhan kita. Kadang dalam hidup kita ada masalah. Kita ada sakit saudaraku. Wah, dokter berkata, kamu sakit jantung ini. Wah, nanti usiamu tinggal 6 bulan. Engkau mungkin berkata, dalam nama Yesus. Engkau berkata dalam nama Yesus. Tapi sambil, wah, wah, aku sebentar lagi mati. Wah. Ngomongnya dalam nama Yesus. Tapi teriaknya lebih kencang dari dalam nama Yesus. Benar gak saudaraku? Berapa banyak engkau berkata dalam nama Yesus, suamiku pasti kembali. Tapi engkau teriaknya lebih kencang. Wah, itu wewe gombelnya semakin banyak itu. Kuntilanaknya semakin banyak, suamiku kapan pulangnya? Wah. Kita belajar trust kepada Yesus. Seperti anak kecil ini, dia berkata, aku tahu dia papaku. Dia sanggup menolong aku, dia sanggup membawa aku bahkan di atas masalah. Dan dia sanggup membawa aku dan pasti selamat. Amin saudaraku. Percayalah nama Yesus itu jaminan kemenangan kita. Nama Yesus adalah jaminan mujizat dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Jangan takut dengan masalah yang dalam hidupmu. Jangan pernah takut dengan pergumulan yang ada dalam hidupmu. Selama nama Yesus itu ada dalam hidup kita, maka kemenangan pasti terjadi, mujizat pasti terjadi, kemuliaan pasti dinyatakan. Oh, tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Amin. Saya tiba-tiba diingatkan saudaraku, kisah bagaimana istri saya, Ibu Susan. Beberapa waktu yang lalu, dia nyaris diperkosa oleh seorang laki-laki, saudara. Orangnya ada, saudaraku. Singkat cerita, saudaraku. Waktu itu, tiba-tiba dia langsung diseret sama seorang laki-laki masuk ke dalam kamar. Dilemparkan, direbahkan, saudaraku. Dia mulai terlentang, saudaraku. Wah, dia dalam keadaan takut, saudaraku. Dia mulai berontak. Tapi namanya perempuan, itu sekuat-kuatnya perempuan juga kalah kekuatannya sama laki-laki, saudara. Wah, ini ada setan beringasan yang menguasai laki-laki ini, saudaraku. Dia berusaha memperkosa istri saya waktu itu, saudara. Dia mulai merobek baju istri saya. Waduh, istri saya mulai, waduh, apa yang akan terjadi berikutnya? Dia berusaha berontak tapi nggak bisa. Dia mulai buka celananya, saudaraku. Dan luar biasa, tiba-tiba sementara keadaan yang sangat genting dan menegangkan itu, tiba-tiba istri saya diingatkan, kalau engkau ada masalah, panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Teriak berseru kepada nama Yesus. Dan tiba-tiba ada kekuatan yang luar biasa yang muncul dari istri saya. Dan dia dalam sekejap dia teriak, Yesus! Dia teriak, Yesus! Dan apa yang terjadi, saudaraku, seketika itu laki-laki setan ini, saudaraku, bahkan dia terlempar jauh, saudaraku. Dia terpelanting jauh. Istri saya melihat ada sinar terang turun di tengah-tengah ruangan itu. Dan dia melihat ada malaikat Tuhan yang bahkan pegang laki-laki itu dan melempar laki-laki itu sehingga terpelanting jauh, saudaraku. Dia ketakutan, dia lari dan tidak pernah kembali lagi. Dengar baik, saudaraku, malam hari ini saya percaya ini malam mujizat. Ini bukan ibadah biasa. Itu sebabnya percayalah, kalau engkau ingin masalahmu terpental jauh-jauh, panggil nama Yesus. Kalau engkau ingin sakit penyakitmu, hutang piutangmu terpental jauh, saudaraku, panggil nama Yesus. Sebab nama itu nama yang berkuasa, nama yang sanggup menolong, nama yang sanggup memulihkan, nama yang sanggup menyembuhkan. Oh, tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Semuanya panggil nama Yesus. Yesus. Lebih kuat lagi, Yesus. Oh, tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita.